memuji dan menyembah. Kami mengagungkan Engkau. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Di tempat ini satu alasan kami Tuhan. Kami rindu akan jamahan-Mu. Kami rindu akan lawatan-Mu Bapa. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan Yesus Engkau nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami yang datang Tuhan Yesus di pagi hari. Kami rindu Tuhan bertemu dengan Engkau di rumah-Mu ini Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang memilih setiap kehidupan kami dan hati kami. Mari Roh Kudus Engkau yang bekerja dan beracara di dalam ibadah kami di pagi hari. Biarlah nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Hanya nama Tuhan saja yang kami agungkan. Hanya nama Tuhan saja yang kami besarkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, bila kami memuji dan menyembah-Mu di pagi hari ini, biarlah surga mendengar pujian dan penyembahan kami Tuhan. Pujian dan penyembahan yang datangnya dari dasar hati kami. Kami persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan kami, Raja kami, yang besar, yang hebat, yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami sambut Engkau dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau sungguh indah. Engkau sungguh ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hati kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu dan bersuka karena Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta dan
dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya keselamatanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi Yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Telah tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi Yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari sambutlah Yesus semasa saja, pujikan pujian ini, katakan haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus bagi Yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Jemaat saja katakan, mari sambut Yesus yang sudah hadir di tempat ini. Mari jemaat saja katakan, sambutlah Yesus, haleluya. Sambutlah Yesus, haleluya. Tuhan, tilik tangan-tangan yang terangkat, Tuhan, tilik bagi hari ini hati-hati yang terangkat kepadamu. Surga, lihatlah jemaatmu di tempat ini yang mengangkat tangan dan mengangkat hati, yang kagum akan karyamu. Amin. Bagi Yang mulia, haleluya, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambut Yesus pagi hari ini.
bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, haleluya. Aku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau bersorak-sorai untuk Engkau di pagi hari ini. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah sukacita ini Tuhan yang Kau kerjakan dalam hidup kami menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Ada sukacita hari ini saudara? Haleluya. Lambaikan tanganmu yang bersukacita hari ini. Haleluya. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menunjukkan kuasanya yang hebat buat kita yang percaya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Haleluya. Mari saudara kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatlah umat-Mu. Allah dasar di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat kudusnya, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Katakan sama-sama, Allah bangkit, haleluya, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan sekali lagi, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari kita bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.
kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, dipersilakan duduk kembali saudara. Haleluya, tiba saatnya kita akan mendengar pujian dari pemuda dan remaja untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Untuk pujian pemuda dan remaja kami persilakan untuk maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Cinta Tuhan membuat kita mengerti bagaimana besarnya kasih Tuhan
dalam kehidupan kita. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Tugas pembawa kantong persembahan boleh mempersiapkan diri. Haleluya. Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Atiku rasa dalem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Mari kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Haleluya. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging kula selamiya. Uripku ayo tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih. Mari saudara kita mau joget bersama-sama ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Katakan gandol Gusti, ya, gandol Gusti, gandol Gusti, haleluya. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Jempolnya saudara, angkat tinggi-tinggi. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, haleluya. Saben dino rino wengi gandol Gusti, haleluya. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, sawing uripku mulya selamiya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Haleluya. Haleluya. Saudara, puji nama Tuhan saudara. Hati kita rasa senang, hati kita rasa tentram kalau kita pegangan kepada Tuhan. Haleluya. Pak Siregar bingung ini tadi gandol itu apa ya? Evan juga ini apa itu gandol itu ya? Bukan buah mangga yang gandol saudara, tapi kita berpegangan sama Tuhan. Haleluya. Karena kita hidup oleh percaya saudara. Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang setia. Kalau kita pegang janji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat. Ya setiap menggenapi setiap janjinya di dalam hidup kita, asalkan kita mau percaya. Haleluya. Oh, kami siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Yesus. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku
telah berjanji dan sanggup menggenapi iman bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar, sungguh heran, sungguh ajaib. Pertolongan, penyertaan, pelindungan dari hari ke hari. Bahkan berkat rahmat-Mu telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan, dan sukacita, damai sejahtera. Membawa kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu. Memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan tiba saat kami akan menerima kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami, menyucikan hati pikiran kami, untuk kami dapat fokus, dapat memahami akan kebenaran firman Allah ya Bapa. Karena firman hidup dan berkuasa merupakan petunjuk hidup, dasar hidup, dan pedoman hidup yang pasti dalam menghadapi hidup di akhir zaman ini. Sebagai kita percaya dan berharap bergantung sepenuhnya kepadamu Bapa. Karena Engkaulah satu pertolongan kami. Bapa Surgawi, demikian pula Roh Kudus berkarya dalam hidup kami Bapa. Mempersiapkan tanah hati kami yang bidan subur siap ditaburi firman Allah. Menyucikan ruangan dan setar ruang tidak satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Sehingga kami boleh Tuhan fokus kepada kehadiran melalui firman Allah. Terima kasih Bapa. Urapi dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Semua baik, semua sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa dilimpahkan dalam hidup kita pada saat hari ini, sehingga kita boleh kembali bersama-sama untuk mengerjakan keselamatan Allah, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Baiklah, kita mempersiapkan hidup kita menerima kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang saat hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 6 ayat 22, kelanjutan firman Tuhan minggu yang lalu. Ini bukan bagian yang pertama, tapi bagian yang ketiga. Pertama dan kedua sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Kita baca bersama-sama ayat ini. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Ada yang belum ya? Banyak yang belum. Ya, puji Tuhan. Yang bawa Alkitab, buka Alkitab, baca di dalam Alkitab. Bawa HP, ya. Kalau yang bawa Alkitab, bawa HP bisa baca di layar. Ya, tapi alangkah baiknya kita baca dalam Alkitab. 2, 3. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Amin saudara. Kesudahannya hidup kekal, kesudahannya masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, kesudahannya bukan celaka, bukan binasa, bukan neraka, tapi hidup yang kekal. Kesudahannya dalam kita setelah ibadah saudara. Janji Tuhan hidup kekal itu bukan tunggu kita mati masuk surga, tapi hidup kekal Tuhan sediakan, berikan sewaktu kita ada dalam muka bumi ini. Hidup kekal itulah hidupnya Allah. Hidup kekal itulah hidup surga. Apa itu kebenaran? Kalau sudah hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, tinggal dalam kebenaran, saudara mau dituntut oleh kebenaran, akan menikmati yaitu hidupnya Allah. Apa itu? Sukacita, bahagia, damai dan sejahtera. Dunia diliputi dengan kesusahan, penderitaan. Ya. Tetapi bagi saudara yang
hidup dalam kebenaran, ada jaminan dari Tuhan, hidup yang kekal. Saudara kasih, minggu yang lalu ini berbicara mengenai kuasa Kristus yang memerdekakan. Memerdekakan kita dari kuasa dosa yang membawa sengsara penderitaan. Saudara, bahkan membawa kepada kematian kekal, hukuman kekal. Kita dimerdekakan dari kuasa maut yang mengerikan. Maut adalah kematian yang kedua, yaitu neraka. Tapi pada pagi ini bagian yang ketiga, saudara. Kita dimerdekakan, kuasa Kristus memerdekakan kita dari hukum Taurat. Haleluya. Kita dibebaskan dari hukum Taurat. Ya. Dari hukum Taurat kita baca di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-6. Roma 7 ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Roma pasal 7 ayat yang ke-6. Sudah ketemu dalam Alkitab? HP? Ya, tolong ditayangkan bagi yang tidak bawa Alkitab. 2, 3. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Ayat ini dikatakan kita dibebaskan. Merdeka itu artinya bebas, lepas. Ya, dilepaskan, dibebaskan dari belenggu, dari perbudakan, dari perhambaan. Saudara, ya, di sini dikatakan bahwa sekarang telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia. Jadi saudara, kalau sudah dibebaskan, dalam ayat ini ditegaskan bukan kita hanya dilepaskan, tapi mati daripada hukum, mati dari perbudakan, tidak lagi diperbudak, mati dari ikatan. Saudara, rupanya hukum Taurat ini memperbudak, mengikat, membelenggu umat manusia. Dikatakan mengurung, kita dikurung, dikurungi, saudara, tidak bisa bergerak. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Nah, dibebaskan, dimerdekakan dari hukum Taurat. Nah, sedikit saya mau menjelaskan, ini sebetulnya merupakan satu pelajaran. Saudara ingat, saudara boleh nulis, saudara bisa tulis di HP. Ini pelajaran, saudara. Sedikit, secara singkat saja. Ya, hukum Taurat, apa itu hukum Taurat? Firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, yaitu ada 10 hukum, 10 peraturan, ya, yang Tuhan berikan melalui Musa, diberikan kepada bangsa Israel. Ini dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Tuhan berikan, yaitu melalui Musa pada waktu dia naik ke bukit di Gunung Sinai itu selama 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, saudara. Dia menerima 10 hukum ini. Setelah turun, hukum ini dibacakan kepada umat itu. Bukan hanya didengar, tapi harus dilakukan hukum ini, saudara. Inilah hukum Taurat. Hukum ini bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk mengikat sebetulnya. Mengatur supaya manusia itu hidup tertib, hidup disiplin. Mengatur tata cara bagaimana manusia itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, percaya kepada Allah. Dan mengatur bagaimana manusia itu, saudara, berinteraksi dengan sesama, sosialisasi dengan manusia. Hukum mengatur dengan sesama kita. Saudara, ada 2 hukum. Nah, ini hukum Taurat. Selanjutnya singkat saja, saudara, di mana 10 hukum ini mengatur manusia untuk manusia hidup tertib dan disiplin. Harus dilakukan, dikatakan jangan.
Kalau melanggar, mereka dihukum. Kalau mereka melakukan, mereka diberkati. Kalau mereka melakukan hukum Taurat itu hanya kutuk dan berkat. Kalau kamu diberkati seperti ini, kalau kamu dikutuk ya harus seperti ini. Itu hukum Taurat, saudara. Ya, dakung kasih dalam Yesus Kristus. Hukum Taurat itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti mata, bales-balesan. Dan ini yang dipegang oleh orang Yahudi sampai sekarang ini. Berkali-kali saya sampaikan bahwa orang Yahudi, agamanya orang Yahudi, saudara kasih ya, orang Yahudi, agama Yahudi, yaitu kitabnya kitab Taurat, nabinya Nabi Musa. Jadi mereka melakukan seperti ini. Jangan saudara kasih macam-macam dengan orang Yahudi, agama Yahudi. Saudara, ya, mereka akan balas dendam, benci ya benci, maki ya dimaki. Itu hukum Taurat. Ya, dengan singkat saudara, hukum Taurat ini yang kedua adalah hanya sebagai penuntun. Orang tua biasa dituntun, saudara ya. Siapa yang sudah dituntun? Karena tidak bisa jalan sendiri. Dituntun. Dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-24, hukum Taurat itu adalah penuntun. Saya bacakan dengan supaya lebih jelas. Galatia pasal 3 ayat yang ke-17. Galatia 3 ayat 17. Galatia ayat 24 maksud saya. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Kristus sudah datang. Dalam Taurat ditulis Kristus itu adalah Mesias. Sampai Mesias itu datang. Mesias sudah datang. Kapan? 2022 tahun yang lalu. Tetapi orang Yahudi sampai sekarang yaitu menunggu kedatangan Mesias itu. Dia tidak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias, dia Kristus, dia juru selamat. Sampai sekarang menunggu, makanya orang Yahudi, agama Yahudi tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Makanya orang Yahudi masih melakukan hukum Taurat, berpegang pada hukum Taurat. Tidak lagi dia berpegang pada yang lain. Saudara, penuntun sampai kepada Yesus datang. Yesus sudah datang apa belum? Udah. Berarti kalau nuntun sampai kepada tujuan, saudara, sudah sampai ketemu yang yaitu dituju, penuntun ini masih dipakai apa tidak? Berlaku apa tidak? Jelas ya? Nah, makanya Yesus datang ke dalam dunia, Matius pasal 5 ayat 20 ayat yang ke-17 bagian B, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Amin. Digenapi. Pada Yesus ada di salib. Sudah selesai. Jadi hukum Taurat ini oleh digenapi. Saudara, ada 10 hukum. Satu tidak bisa dikerjakan, semua batal. Gagal. Jadi 10-10-nya harus dilakukan. Siapa yang mampu? Tidak ada seorang pun yang mampu. Hanya kecuali Yesus Kristus. Yang mampu. Saudara, untuk melakukan 10-10-nya hanya Yesus yang dapat mengerjakan. Tidak ada seorang pun. Makanya bangsa Israel, saudara, karena mereka tidak mampu 10 hukum dilakukan, dia banyak melanggar. Menyembah berhala, kan melanggar hukum Taurat, saudara. Malah menyembah berhala, membuat patung dari lembu disembah. Tidak mampu, saudara. Pada hari Sabat
Mereka masih bekerja, mengerjakan pekerjaan, sibuk dengan kerjaan pribadi, saudara, gagal. Ya, dan masih banyak lagi. Makanya bangsa tidak yang keluar dari tanah Mesir tidak bisa masuk tanah Kanaan karena gagal melakukan hukum Taurat. Yesus menggenapi hukum Taurat, digenapi menjadi hukum kasih. Kalau Taurat gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti mata, benci ganti benci. Hukum kasih apa, saudara? Kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi. Kalau kanan kiri habis. Halo? Ini tidak, saudara. Firman Tuhan katakan, itu kalau ada orang jahat, kita harus berbuat baik. Orang yang membenci, kita kasih. Itu hukum yang dari Tuhan. Tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, maki dengan maki, benci dengan benci. Kita harus, yaitu tadi, saudara, firman Tuhan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu Yesus hukum kasih. Jadi orang Kristen yang jahat itu bukan Kristen tapi keseretan, saudara. Kristen yang jahat, saudara. Jadi inilah Tuhan Yesus, kuasa Tuhan memerdekakan kita dari hukum Taurat yang membelenggu, saudara. Ya, dan hukum Taurat ini apa yang dilakukan hanya secara lahiriah. Secara lahiriah, bukan secara rohani, saudara, yang dilakukannya. Nah, kita akan lihat selanjutnya di hukum Taurat yang pertama itu 10 hukum. 10:1 tidak dilakukan, semua gagal. Hukum Taurat penuntun kita sampai kepada Mesias datang, Yesus Kristus datang sebagai juru selamat, sudah digenapi oleh. Makanya Yesus katakan bahwa aku memerdekakan kita dari hukum Taurat ini yang membelenggu hidup kita. Saudara, tidak akan saya bacakan singkat. Hukum Taurat itu mengatur tetek bengek. Tahu tetek bengek, saudara? Hari-hari tertentu, bulan-bulan baru, hari-hari raya. Saudara, itu yang mereka lakukan. Hanya hal-hal lahiriah, hal-hal jasmaniah yang mereka lakukan, saudara. Nah, kita akan baca Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 dan seterusnya. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 2. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Nah, saudaraku kasih, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, ini atas pewahyuan Allah yang menulis adalah Rasul Paulus. Saudaraku kasih, kemerdekaan dalam hal ini menyangkut tentang apa? Halo?
supaya sungguh-sungguh merdeka, benar-benar merdeka. Kristus telah memerdekakan kamu. Tetap kuat, madep, mantep, mancep di dalam Kristus, dalam kebenaran. Berdirilah teguh, jangan kamu mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara sudah benar-benar merdeka? Jadi orang Kristen yang merdeka, saudara tidak menurut hukum Taurat, tetapi hukum Yesus, hukum kasih. Kitab Galatia ini, saudara, ini Paulus marah kepada jemaat Galatia. Paulus mendasari tentang kebenaran. Tentang kebenaran. Tetapi sudah ada ajaran lain yang datang. Mengapa kamu lekas berbalik dan mengikuti Injil lain? Yang kamu dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Pada waktu jemaat Galatia mengikuti kebenaran Allah, Injil sepenuhnya, dikatakan mereka hidupnya bahagia. Sekarang di manakah kebahagiaanmu itu? Hilang kebahagiaan itu. Karena apa? Tuntutan hukum Taurat. Saudara, tuntutan hukum Taurat. Padahal Yesus sudah menggenapi. Makanya di sini, yaitu kemerdekaan yang sesungguhnya, saudara adalah bebas dari dosa, dari maut dan hukum Taurat sebagai penuntun. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, rupanya jangan kamu mau dikenakan kuk. Apa kuk itu? Pasangan. Dipasangi kuk, yang kuk dikenakan kuk berarti itu sudah bebas dari hukum Taurat, dimerdekakan. Sekarang dipasangi lagi. Berjalan dengan hukum Taurat, hidup dalam hukum Taurat, dipasangi. Berjalan berdipasang hukum Taurat. Apa dalam ayat tadi dikatakan ayat 2? Saya katakan ada satu pelajaran. Sesungguhnya saat teman-teman nih, aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada berguna bagimu. Ini secara hariah. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Kristus tidak ada artinya bagi kamu. Jadi inilah hukum yang dipegang harus. Makanya saudaraku kasih, pada waktu bangsa Israel, orang Yahudi, yaitu mereka hidup dalam hukum Taurat, bahwa menganggap agamanya dia, hidupnya dia itu yang paling nomor satu. Menganggap di luar orang Yahudi kafir, tidak bersunat, itu dalam Taurat, saudara. Menganggap demikian. Jadi orang Yahudi menganggap orang yang tidak sunat itu kafir. Itu. Nah, itulah yang dikatakan demikian tadi. Kalau engkau menyunatkan dirimu, Kristus tidak ada gunanya lagi. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan diri wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi bagi yang menyunatkan diri secara lahiriah, hukum Taurat harus dilakukan. Mampu tidak, saudara? Tidak ada orang yang mampu, hanya kecuali Yesus. Ayat yang keempat, kamu lepas dari Kristus. Mau lepas dari Kristus? Kok diem? Ini pelajaran, saudara. Perlu saya sampaikan kepada saudara. Lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Pertama, saudara, Kristus tidak ada arti bagi setiap orang yang melakukan hukum Taurat ini. Yang kedua, saudara kasih, dikatakan di sini, yaitu tadi bahwa orang menyatakan diri wajib melakukan hukum Taurat. Yang keempat, lepas dari Kristus. Bukan lagi hidup dalam Kristus, dilepas. Lepas, saudara, copot. Ya. Sebab oleh roh dan karena iman.
kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Dalam ayat tadi, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal sunat atau tidak sunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saya tidak tulis ayatnya, dalam Korintus dikatakan, kalau engkau dipanggil dengan keadaan, jadi hendaklah engkau berpadan dengan panggilan Tuhan. Kalau sudah dipanggil, sudah sunat, ya ndak akan mau meniadakan. Gimana cara meniadakan? Maaf saudara, bukan porno ini. Kan sudah dipotong kulit sunat, sudah potong. Oh, aku bagaimana untuk meniadakan? Tak golein dhisik kulit katanku ki endi yo. Tak golei. Tak masukno lagi, tak ndak bisa. Tapi kalau engkau dipanggil belum, jangan mengadakan. Korintus baca. Itu, saudara. Itu Paulus mengajarkan demikian. Maaf saudara. Saudara harus tahu, jemaat yang baru kan belum tahu yang lama. Makanya saudara kasih, kalau jemaat sunatan, jangan panggil saya untuk berdoa. Saya tidak akan mau berdoa. Berdoa saya itu orang yang sakit saya doakan. Lah ini wong sehat golek loro kon doakan. Sing loro wis pengen sembuh, kok sing sembuh ingin sakit? Ya kan? Maaf saudara. Saya tahu kebenaran firman. Jadi saya tidak mau melanggar firman. Berarti kalau saya yaitu datang untuk mendoakan, saya juga masih hidup dalam hukum Taurat ini. Menyetujui, merestui dan mempercayai. Halo? Kok sepi? Nah, singkat saja, kembali kepada Roma. Yang dimaksud sunat yang sesungguhnya apa? Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua, kita baca. Roma pasal yang kedua, ya, mulai ayat yang ke-25. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunat tidak ada lagi gunanya. Jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidaklah ia dianggap sama dengan orang-orang yang telah disunat. Jikalau demikian, maka yang tak bersunat tapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang punya hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang Yahudi lahiriah, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang berlangsung secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, dari Allah. Ini yang dikatakan demikian. Sebelum saya sampaikan di sini, saudara, ya perlu saya jelaskan kepada saudara. Dalam kejadian, ya kalau yaitu saudara mau sunat, ya saya tidak menganjurkan. Tetapi dalam Kejadian, ya pasal yang ke-8 ayat 21, itu usia umur 8 hari. 8 hari. Ya. 8 hari. Itu Ishak. Ya, Ishak juga disunat pada usia 8 hari. Ya, 8 hari. Ya, saudara. Kalau Ismail disunat umur 13 hari. 13 tahun. Kejadian pasal 21 ayat 4, saudara. Ishak disunat usia 8 hari.
Kejadian 17 ayat 25, Ismail 13 hari. Sekarang yang menjadi alur ahli waris, alur saudara kongkasi memiliki berkat-berkat Abraham dari Ishak atau Ismail. Saudara, perjanjian Allah itu dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Dalam Kejadian dalam Galatia pasal 3 ayat 24. Ya, dikatakan karena iman kita percaya kepada maka kita adalah waris sebagaimana yang ditulis Abraham, memiliki hak waris Abraham. Jadi saudara saat ini saudara menurut Ishak atau Ismail. Kalau Ishak, kalau saudara berpegang Taurat itu 8 hari. Kalau Ismail 13 hari. 13 tahun maaf saudara. Lukas pasal 2 ayat 21-24. Yesus pada waktu lahir ada di bawah hukum Taurat. Baca itu 8 hari. Rasul Paulus Filipi pasal 3 ayat 5 juga 8 hari. Halo? Kalau saudara di bawah hukum Taurat seperti Paulus katakan, aku kalau sebagai orang tidak cacat celah melakukan hukum Taurat, 8 hari aku disunat. Tetapi yang dahulu kuanggap itu suatu kebanggaan bagiku dibanding anugerah Tuhan, kasih Tuhan, keselamatan Tuhan, itu seperti sampah, tidak ada arti lagi. Sudah mau pilih mana? Halo? Aku kasih dalam Yesus Kristus. Ini firman Allah, ini kebenaran Allah. Lantas saudaraku kasih, saudara mungkin bisa, bagaimana dengan cucunya Pak Pendeta? Saya sampaikan saudara. Ya, saya punya keponakan, cucu keponakan. Sekarang sudah selesai kuliah, sudah bekerja. Orang tuanya itu selama beberapa tahun dia bilang melihat anaknya. Setelah itu kan dia tahu bahwa orang Kristen itu tidak boleh sunat. Tapi dia punya kelainan, penyakit di dalam yaitu alat vitalnya. Lantas dia sharing bagaimana, yaitu Kak panggil saya Papa Ali. Ini anak saya seperti pada saya bilang, karena ini penyakit. Masa kita mau pelihara penyakit demi kesehatan. Tapi kalau memang yaitu buang air kecil lancar, enggak ada apa-apa, ngapain? Saya bilang enggak apa-apa, silakan. Cucu saya itu Pano. Karena apa? Ada penyakit. Jadi bukan cari sakit, saudara. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Tadi makanya kalau semuanya baik-baik ngapain? Wong sakit aja ingin sembuh, yang sembuh ingin sakit. Aneh saudara ya. Nah ini perlu saya sampaikan kepada saudara semua. Tadi dikatakan dalam Roma adalah sunat hati secara roh. Nih hatinya yang dipotong. Nah dalam perjanjian antara Abraham dengan Allah itu cuma yang laki-laki. Perjanjian tentang yaitu perjanjian tentang Musa dengan Allah dikatakan saudara itu alasan-alasan bagi mereka. Tapi bagi saya tetap pegang hukum firman Allah, hukum kebenaran Yesus. Dikatakan pengantin sunat, dengan ada sunat itu selamatlah mereka, itu alasannya. Aku kasih dalam Kristus. Tadi saya katakan Yesus kuasa memerdekakan kita dari hukum Taurat. Dikatakan itu alasan, dua alasan itu mereka yang mau. Tetapi kita bukan hidup dalam Taurat, hidup dalam anugerah Allah. Amin saudara. Ya, saudara mau melakukan diberkati 10 hukum Taurat, enggak dikutuk saudara. Kalau hanya satu saja saudara lakukan, yang lain tidak ada artinya. Jadi hati yang dipotong, disunat, hati kita. Mengapa harus dipotong hati kita? Kejadian pasal 8 ayat 21. Sejak kecil manusia itu jahat. Makanya perlu dipotong hatinya. Ya, apa isi hati manusia?
saudara. Apa isi hati manusia? Saudara baca ya, isi hati manusia di dalam Markus pasal yang ke-7. Ya, isi hati manusia. Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan. Inilah yang harus disunat. Sudah saudara? Jadi kalau Abraham tadi hanya laki-laki, bagaimana yang perempuan? Halo? Yang perempuannya iri, cuma laki-laki yang mendapatkan perjanjian yang perempuan. Maka dalam firman Tuhan yang dikatakan sunat, yaitu sunat hati. Ya. Sunat hati itu saudara, ya. Yang dipotong tadi hati yang begitu luar biasa jahatnya, itu yang dipotong. Nama sunat hati itu seperti itu. Bukan sunat secara lahiriah. Ya. Bukan sunat secara lahiriah, tetapi sunat hati. Ulangan pasal 10 ayat 16. Sunatkanlah hatimu. Amin. Sudah disunat hatinya, sudah dipotong. Halo? Jadi kalau sunat itu ada dasar, ada alasan tadi sakit, ada penyakit. Kalau alasannya nanti diolok orang, dipelorot-pelorot nih, sing apa tadi? Yang anak-anak laki-laki ya dipelorot-pelorot nih saudara. Kan ada seperti itu. Coba kita lihat Galatia pasal 6 ayat 11-12. Kalau dasar ini saudara, meskipun saudara sunat ngantek entek dipotong tek ngepok, saudara tetap akan menghadapi masalah. Karena saudara percaya Yesus. Coba kita lihat Galatia pasal 6 ayat yang ke-11. Bukan pasal 6 ya, maaf sebentar. Ya. Apa tujuan saudara yaitu sunat? Sebelum saya sampaikan di situ, hati tadi dikatakan di dalam yaitu 1 Petrus pasal 1 dikatakan buanglah. Keluar Kolose pasal 3 ayat 5 pasal 3 ayat 5 dikatakan matikanlah. Itu yang dalam hati tadi. Jadi di sini sunat itu menanggalkan kehidupan yang lama. Kolose pasal 2 ayat 11 menanggalkan sunat dalam Kristus, penanggalan akan tubuh yang berdosa. Tubuh yang berdosa itu yang ditanggalkan. Dibuat, dimatikan. Itu saudara. Jadi bukan hal yang lain. Saya bacakan pasal 6 ayat yang ke-11 sampai 12. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak
dianiaya, diolok, dihina karena salib Kristus. Ayat 13, sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaan yang lahiriah. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-14 bagian B, supaya tidak diolok, tidak dianiaya. Apakah alasan yang benar itu? Matius pasal 10 ayat 22. Saudara, kalau saudara biarpun tadi saya katakan sunat sampai habis, entek, tapi kalau saudara tak percaya Yesus, saudara tetap dibenci. Karena supaya tidak dibenci, supaya tidak diolok, supaya tidak ini, saudara melakukan itu. Saudara tetap dibenci, saudara mau lari kemana? Sudah dijelaskan oleh Yesus, digariskan oleh Yesus. Karena nama Yesus saudara dibenci. Sekali lagi dasar itu bukan alasan yang tepat, saudara. Dukung kasih dalam Yesus Kristus ya tetap dibenci. Ya. Nah, dukung kasih dalam Yesus sekarang bagaimana hidup kita? Tadi menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Ya, ciptaan yang baru. Itu sebabnya dalam ayat tadi selanjutnya dalam Roma pasal 6 ayat 22 membawa kita untuk berbuah menuju kepada kekudusan. Hidup berbuah menuju kepada kekudusan dan membawa kepada kekekalan. Ini firman Allah. Bagi siapa? Bagi saudara sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Saudara. Jadi apa artinya dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 22 bagian akhir, kita baca kembali ayat ini. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kemerdekaan kebebasan dari hukum Taurat ini, saudara, supaya kita berbuah membawa kita kepada pengudusan. Tadi dikatakan saudara untuk hidup benar, pengudusan, hidup baik, hidup jujur, hidup tulus, hidup murni dalam kebenaran firman Allah. Jadi kemerdekaan membawa kepada benar-benar ini firman yang membawa kepada kekekalan. Amin saudara. Inilah yang perlu ada dalam hidup kita semuanya. Selanjutnya saudara kasih dalam Yesus Kristus, apa kita mau terus hidup dalam perhambaan dosa, perhambaan maut, perhambaan hukum Taurat yang berujung kepada kematian kekal, lepas dari Kristus, di luar Kristus? Apa kita harus mau hidup, saudara kasih, ya, dalam pertobatan, hidup dalam kemerdekaan Yesus Kristus yang berbuah dalam pertobatan, pengudusan, dan berujung kepada hidup yang kekal? Saudara pilih. Mana yang saudara mau pakai? Kalau saya pakai hukum Yesus, hukum kasih. Makanya di sini saya tidak ada tulis perpuluhan, 1/10. Saya tulis yaitu hukum kasih. Saudara kasih secara singkat dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 36. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Sebab apa? Apa yang mereka lakukannya secara lahiriah. Doanya luar biasa. Puasanya luar biasa. Saudara kalah. Ya kan? Setiap hari dia berdoa. Berapa hari saudara berdoa? 1 hari? Halo? Tapi mereka melakukan hanya ingin dipuji oleh orang, dilihat oleh orang, dipamer-pamerkan. Bahkan ayat 23, saudara, Tuhan Yesus mengecam orang Farisi ahli Taurat ini, dikatakan, celakalah engkau. Soal bayar perpuluhan luar biasa.
saudara kalah. Maka tidak ada hukum perpuluhan. Hukum perpuluhan kalau tidak bayar dikutuk, tidak jujur itu penipu. Tapi kalau hukum kasih tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Dan saudara kasih dikatakan dia 1/10 dia berikan, bahkan saudara bijinya kemangi diperpului. Tetapi firman Tuhan katakan yang lain juga dikerjakan, kebenaran, keadilan juga kamu lakukan itu. Cuma hanya sebagian dia lakukannya. Demikian pula dia berpuasa 1 minggu 2 kali. Lukas pasal 18 ayat 12. Luar biasa. Dikatakan aku tidak seperti orang lain begitu sombong memamerkan diri. Aku tidak seperti itu. Banding-bandingan diri lebih baik, lebih suci, lebih benar. Puasa 2 hari, 1 minggu 2 kali. Aku tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong dan luar biasa. Tetapi dilakukan firman Tuhan katakan apa? Celaka kamu. Karena satu yang dilakukan, satu yang lain. Kalau hukum kasih itu mencakup seluruh hukum Taurat. Amin saudara. Saudara baca dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 35 sampai 37. Ada hukum pertama, hukum kedua. Semuanya itu tercantum dalam hukum Taurat. Jadi saudara hidup dalam kasih, melakukan kasih. Itu sama dengan melakukan hukum Taurat. Tidak usah 10-nya. Tapi hukum kasih pun banyak orang yang masih melanggar. Amin. Amin. Amin berarti yo. Kalau saya tidak mau amin saudara. Masih yang melanggar 10 hukum aja tidak bisa. 2 hukum masih banyak yang melanggar. Halo? Saudara kasih. Nah inilah yang harus kita lakukan dan kita kerjakan dalam hidup ini. Firman Tuhan tidak bisa bisa dibenarkan karena hukum Taurat. Ya, tidak bisa dibenarkan. Roma pasal 3:20 tidak dapat dibenarkan oleh hukum Taurat. Galatia pasal 3 ayat 10-13 juga tidak dapat dibenarkan oleh hukum Taurat. Yang membenarkan kita adalah Yesus Kristus. Amin. Hidup dalam kebenaran karena Kristus, saudara. Ya, saudara kasih dalam Yesus Kristus. 10 hukum Taurat dan hukum kasih. Saudara pakai mana? Ya, hukum Taurat hanya secara jasmani, ingin dipuji, ingin disanjung saja. Supaya tidak diolok, dihina, tetap saudara akan alami itu. Tetapi hukum kasih, saudara kasih yaitu kita melakukan segala kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan yang membawa saudara yaitu masuk dalam surga yang mulia. Sekarang firman tadi hukum Taurat sedikit lagi. Matius pasal 11 ayat 29-30. Sekarang kita tidak diperhamba oleh dosa, maut dan hukum Taurat, tapi kita diperhamba oleh Yesus. Amin. Hukum Taurat dosa itu membawa kepada maut, kepada kematian. Tetapi saudara kasih, hukumnya Tuhan, perbudakan Tuhan, perhambaan Tuhan membawa kepada hidup yang kekal. Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah aku, dipasangi dengan Yesus sekarang. Amin. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau orang hukum Taurat itu sombong, saudara, pamer. Tapi di sini lemah lembut dan rendah hati. Apa yang kita dapat kalau kita berjalan dalam kebenaran, dalam hukumnya Yesus? Apa yang kita dapat? Ketenangan, amin. Saudara, dan yang Tuhan berikan itu enak. Mau hidup enak? Turuti firman Tuhan. Ringan beban saudara, masalah saudara, pagi hari ini mari kita, kalau saudara masih separuh, hukum kasih separuh, saudara tidak layak di hadapan Tuhan. Mari kita sekarang masuk dalam hukumnya Yesus. Hukum kasih, hukum kebenaran tadi. Apa gunanya mati di Golgota? Percuma kalau kita masih melakukan hal-hal yang yaitu terikat, terbebani, diperbudak oleh dosa, iblis dan hukum Taurat, saudara, maut. Ya, tidak ada artinya firman Tuhan. Kamu lepas dari Kristus. Makanya mari kita masuk di dalam kebenaran Allah, saudara.
Galatia pasal 6 ayat yang ke-15, mari kita semua berdiri kita baca ya. Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Kita baca bersama-sama. Galatia pasal 6 ayat yang ke-15. 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah ada artinya. Amin. Kita pagi ini diperbarui. Yang sudah, yang belum, kita mau turut firman Tuhan kepada hidup kekal, janji Tuhan. Bukan sementara. Berkatnya langgeng, usahanya langgeng, semua langgeng, tahu, lancar semua, lancar jaya semuanya. Amin. Maka inilah firman Tuhan yang perlu kita perhatikan, dan bukan kita menjadi pendengar tetapi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Kita punya Bapa yang baik, Tuhan yang berkuasa untuk menuntut kita dalam kebenaran. Kebenaran itu yang akan menolong saudara mendapatkan janji Tuhan, pemeliharaan, pertolongan, mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Haleluya. Haleluya. Percaya Yesus sanggup memenuhi saudara melakukan perkara yang besar. Sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Ku. Terjadilah Bapakku ajaib. Saudara mau menurut hukum Taurat atau hukum Yesus? Hukum Taurat membawa saudara jauh dari Tuhan, lepas dari Tuhan, tidak mendapatkan Tuhan. Hidup menurut Yesus, keselamatan, kekekalan. Tuhan selalu mengadakan segala yang kita perlukan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yesus sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Ku. Terangkat dua belah tangan saudara. Bapakku, Bapa yang penuh kasih, hiduplah dalam rencananya Tuhan, kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan. Sudah mendapat jaminan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Saat hari ini Tuhan menyatakan perbuatannya melalui kebenaran firman yang disampaikan kepada saudara. Haleluya. Datang segala yang
Bila Yesus sanggup, kalau saudara ingin mendapatkan yang saudara butuhkan, turutlah sebagaimana Tuhan menghendaki, sebagaimana firman Allah yang kita dengar hari ini. Haleluya. Berpelukan menurut kehendakku terjadi. Sekali lagi, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Haleluya. Yesus sanggup mengadakan segala yang. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Siregar maju ke depan dan berdoa. Dimana kami sudah diberkati oleh Tuhan melalui hamba-Mu yang Tuhan percaya melakukan firman sebagai Tuhan. Terima kasih Bapa pada saat ini Tuhan. Kami sudah merasakan kasih daripada Engkau. Kami merasakan kehadiran di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih dengan selanjutnya ibadah kami keserahkan tangan Tuhan. Puji syukur, puji sembahyang dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita akan berikan korban persembahan kita yang kedua, tugas membawa persembahan dan menyiapkan diri. Kita pujikan Gandol Gusti. Haleluya. Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wangi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wangi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wangi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wangi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku rasa dendam, hati
Ya, kita harus gandol Gusti. Kalau gandol Gusti itu enak Bapak Ibu. Berarti nek sing gandol Gusti merasa pegel. Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah dilawat melalui kebenaran firman Tuhan. Yang dulu kita belum punya pengertian, pengetahuan tentang hal sunat. Sekarang kita mendapatkan yaitu pelajaran. Memang Bapak Ibu untuk hidup menurut firman Tuhan itu, hidup dalam kebenaran itu memang perlu perjuangan. Ya, haleluya. Ya, makanya surga itu tidak semudah seperti mereka katakan. Senyum mesti mlebu swarga. Ya sing guyu, lha sing gak iso guyu, ya katanya gitu. Nah, apalagi kapan lalu dapat dari Pak Siombing, ya, artikel itu. Oleh sebab itu kita dituntut untuk hidup dalam kebenaran dengan firman yang kita terima. Kita mohon supaya kita mampu untuk melakukan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu untuk membalas dan memberkati Bapak Ibu lewat apapun, usaha apapun. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya melanjutkan untuk pengumuman yaitu tentang ibadah sepanjang minggu, mungkin ada laporan kas. Siapa yang sudah siap untuk melaporkan kas yaitu gereja remaja? Shalom, puji nama Tuhan. Sebagai pemegang kas muda remaja akan melaporkan kas pemasukan dan pengeluaran sampai minggu kemarin. Saldo tahun 2021 sebesar Rp2.212.000. Jumlah pemasukan kas dari bulan Januari hingga bulan September tahun 2022 sebesar Rp1.837.000. Pengeluaran kas pemuda dan remaja tahun 2022. Bulan Januari sebesar 30.000 untuk beli baterai, Februari sebesar 121.000 untuk acara Valentine, April untuk pasca gabungan youth dan dewasa muda, air botol fit 3 dus sebesar 99.000, hadiah pasca remaja sebesar 200.000. Total pengeluaran bulan April sebesar Rp299.000. Bulan Juni sebesar 650.000 untuk ibadah padang di Bencirang dan besuk. Bulan Juli sebesar 100.000 untuk besuk. Bulan Agustus untuk memperingati 17 Agustus sebesar 66.000. Konsumsi remaja sebesar 45.000. Total pengeluaran di bulan Agustus sebesar Rp111.000. Jadi total pengeluaran dari bulan Januari hingga Agustus sebesar Rp1.610.000. Jadi jika kita hitung saldo 2021 ditambah pemasukan dan dikurangi pengeluaran, maka saldo kas remaja sekarang adalah sebesar Rp1.828.000. Terima kasih. Tepuk tangan untuk haleluya. Ya, pengurus pemuda remaja yang baru sudah mau tampil, puji Tuhan. Begitu juga drum baru sudah tampil. Amin, haleluya. Oleh sebab itu kita akan dukung semua. Mungkin untuk berikutnya kau wanita, oh enggak hadir Bu Diana.
Ya wis untuk minggu berikutnya aja. Puji nama Tuhan. Untuk minggu berikutnya saya mohon yaitu kas wanita dan kas sekolah minggu. Ya, puji nama Tuhan. Pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui, protokol kesehatan keluarga Bapak Andi, persembahan keluarga Bapak Sugeng, hari Rabu jam 5 sore atau jam 17, ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Bu Indar. Hari Kamis jam 6, ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4, ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu. Jam 9 umum seperti ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk mengisi pujian minggu depan adalah giliran kaum wanita. Jadi kaum wanita nanti yang ikut dalam grup pujian kur tinggal sebentar setelah ibadah selesai. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami hari Selasa kami akan, yaitu saya suami akan mengikuti yaitu seminar yang ada di Jogja. Kami perlu ya diisi oleh yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan hasilnya nanti kami juga akan sampaikan kepada jemaat untuk mendewasakan pengiringan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Senin masih ada doa jam 6:30 ya. Jam 6:30 hari Senin. Hari Selasanya nanti hari Selasa tetap ada. Jadi nanti Bapak Theo yang akan memimpin. Jadi mulai Selasa sampai Jumat kami ada di Jogja. Tolong bantu dalam doa supaya kami mampu dalam mengikuti seminar, sebab kami memang perlu acaranya padat, sebab di sana sini mereka sama kuliah kembali untuk yaitu mendapatkan pembaruan firman Tuhan, namun kami mampu mengikuti seminar-seminar yang diadakan. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon jemaat tetap berdoa, dan saya mohon dengan kasih Bapak Warto yang dekat dengan gereja, tolong, gereja ini juga bukan untuk kami, untuk semua. Amin. Jadi tolong Bapak Warto, ya seliwer-seliwer lah. Ya, tapi Pak Warto ya bolak-balik seliwer-seliwer ke rumah Saka. Tolong kalau sore, kadang-kala sore ada lampu di depan itu, lampu embong, gak lampu gereja ya, lampu embong aja. Kalau ndak ada yang nyalakan, tolong nyalakan. Kalau ndak ada yang matikan, tolong matikan. Sebab lampu itu ya untuk umum. Namun kadang-kala ndak ada sing matekno, ndak ada sing hidupno. Jadi tolong Bapak Warto ya, juga tolong inguk-inguk, diluk-diluk, bengok, yang inguk-inguk gini aja ya. Gitu. Ya, tolong, karena memang kalau saya ndak Pak Warto yang dekat siapa masuk kate ngutus. Ya kan yang dekat lah ya, siapa sajalah ya. Puji nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita sepanjang minggu yang kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan doa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk bangsa dan negara, dan kita akan bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bu Nunuk berdoa sebelum doa berkat.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Benar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Angkatlah kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang sudah menjemput bawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa terima